Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah sehat semua ya. Di masa pandemi seperti ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan jaga kebersihan lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa isi kehadiran di link presensi yang telah Ibu bagi di WA Group. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, di Google Formulir, siswa dapat menuliskan jawaban berdasarkan teks dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan, mereka dapat menceritakan kembali secara tertulis isi teks sesuai dengan ejaan yang benar. Tujuan yang ketiga yaitu melalui link Google Formulir yang dikirimkan guru lewat WAG tentang sifat cahaya, siswa dapat melakukan percobaan tentang sifat cahaya dengan bantuan orang tua. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan percobaan dan diskusi dengan orang tua, siswa dapat membuat laporan percobaan dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang keenam yaitu setelah mengamati video tentang kerajaan di masa Hindu, Buddha, Islam, siswa dapat menganalisis peninggalan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dengan benar. Dan yang ketujuh, setelah mengamati gambar beberapa tokoh dan peninggalan, siswa dapat menuliskan perjuangan dari tokoh yang ada di gambar tersebut dengan benar. Materi pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama tentang teks non-fiksi, dan yang kedua tentang perjuangan tokoh dan peninggalan di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Perjuangan para pahlawan. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Siapa sih yang disebut pahlawan itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Pahlawan adalah orang yang berjasa demi bangsa, negara, dan agama. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo berdiskusi. Amati gambar berikut. Ada 3 gambar. Apa yang sedang mereka lakukan, Cah? Ada yang tahu? Ya. Gambar yang pertama yaitu menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, bekerja sama menanam bunga. Dan yang ketiga, apa? Ya. Yang ketiga itu membantu teman yang kesusahan. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai hal tersebut? Apakah kalian setuju atau bagaimana? Ya, ketiga gambar tersebut menunjukkan sikap kepahlawanan yang patut kita contoh atau kita teladani. Menolong orang lain dengan ikhlas, gigih, berani merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Kita menghargainya dengan meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu tidak? Tidak nyata? Oh, nggak apa-apa ya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, tidak mengada-ada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan.
Apa ciri-ciri teks non-fiksi anak-anak? Ada yang tahu? Tadi kan yang berdasarkan kenyataan. Jadi ciri-cirinya yang pertama bersifat faktual, gaya bahasanya baku dan jelas dan berdasarkan fakta dan kenyataan. Berikut ini adalah contoh teks non-fiksi, yaitu cerita tentang Raja Purnawarman, Panji dari segala rakyat. Ibu telah mengirimkan lembar kerja ke WA Group, nanti kalian bisa mengerjakannya. Kalau tidak mengerti atau belum jelas bisa tanya ke bu guru atau kepada orang tua kalian. Paham, Lina? Raja Purnawarman adalah raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara tersebut adalah salah satu kerajaan Hindu yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perjuangan tokoh peninggalan sejarah di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang lain, kalian dapat menyaksikan video di link berikut ini. Setelah mengamati video tersebut, nanti kalian dapat mengerjakan LK yang telah Ibu kirim di WA Group. Kalau tidak mengerti bisa tanya kepada bu guru atau kepada orang tua kalian. Selanjutnya anak-anak, kalian akan mengamati gambar yang telah Ibu kirim ke WA Group kalian. Gambarnya seperti ini. Di sini ada tokoh dan beberapa peninggalan. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, kalian dapat menuliskan nilai perjuangan di lembar kerja yang telah Ibu kirim ke WA Group ya. Pasti kalian sudah merasa capek, lelah karena telah mengerjakan beberapa lembar kerja yang telah Ibu berikan. Agar lebih semangat, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Tirukan Ibu ya, Nak. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Ibu harap kalian jadi semangat lagi. Nah, setelah kalian semangat, Ibu di sini akan memberikan lembar kerja lagi terkait dengan sifat-sifat cahaya. Di sini kalian akan melakukan 4 percobaan. Kalian dapat bekerja sama dengan orang tua kalian untuk menyelesaikan 4 percobaan yang akan Ibu berikan sesuai yang ada di lembar kerja. Di situ ada petunjuknya, kalian dapat melakukannya berdasarkan petunjuk. Setelah itu diharapkan kalian dapat menganalisis, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya itu apa saja. Lalu kalian dapat membuat laporan hasil percobaan dan setelah itu kalian dapat menyimpulkannya. Dari keempat percobaan yang telah kalian lakukan bersama dengan orang tua, dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Sudah mengerti semua ya, Nak? Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait dengan materi hari ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi kepada kalian. Linknya telah Ibu kirim di WA Group, kalian dapat mengerjakannya, setelah itu kalian dapat mengirimkannya. Dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, tidak mengada-ada, sesuai dengan kehidupan yang nyata. Pahlawan adalah orang yang berjasa kepada bangsa dan negara. Langsung tentang tokoh dan peninggalan sejarah di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ada Hayam Wuruk, peninggalannya Candi Tikus, Samaratungga, Borobudur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita harus menghargai jasa para pahlawan.
Dengan cara apa kita meneruskan perjuangannya? Yaitu dengan cara belajar yang rajin. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.